Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang juring lingkaran dan luas juring halaman 72 sampai 74. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Kita buka halaman 72 ya, juring lingkaran dan luas juring. Nomor 7, ayo gambarkan bentuk di bawah ini menggunakan sebuah busur dan jangka. Kita akan menggambarkan juring lingkaran dengan besar sudut 120 derajat dan 300 derajat ya. Yang pertama, kita akan buat juring lingkaran dengan jari-jari 5 cm dan besar sudut 120 derajat. Pertama, kita akan buat jari-jari dengan panjang 5 cm. Nah, setelah itu kita ukur besar sudutnya dengan busur derajat ya, yaitu sebesar 120 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis sepanjang 5 cm ya, karena di sini jari-jarinya 5 cm. Hingga membentuk sudut 120 derajat dengan jari-jari 5 cm. Nah, setelah itu baru kita satukan dengan jangka antara ruas 1 dan ruas 2. Hingga terbentuk juring lingkaran dengan besar sudut 120 derajat dan dengan panjang jari-jari 5 cm. Selanjutnya kita akan buat juring lingkaran dengan besar sudut 300 derajat dan jari-jari 5 cm. Pertama kita ukur dulu jari-jarinya 5 cm. Kemudian kita ukur besar sudut sebesar 300 derajat. Nah, karena besar sudut dalam busur yaitu 180, maka kita kurangi saja 360 derajat dikurangi 300, yaitu kita ambil 60 derajat. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tarik garis ya, sama dengan jari-jari 5 cm. Kemudian kita satukan ruas 1 dengan ruas 2 dengan jangka dengan besar sudut 300 derajat. Nah, seperti berikut ya cara menggambarnya. Bagaimana adik-adik, mudah ya? Jadi, juring lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah ruas garis atau jari-jari. Sudut yang dibentuk oleh dua buah ruas garis tersebut adalah sudut pusat. Bangun pada nomor 5, yaitu di video kemarin ya, halaman 71, merupakan sebuah juring lingkaran dengan sudut pusat 180 derajat. Nah, sekarang kita ke nomor 8. Dengan jari-jari yang sama, sudut pusat dikalikan dengan 2, 3, dan seterusnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan nomor 1, misalkan X cm persegi merupakan luas sebuah juring lingkaran dengan sudut pusat 45 derajat. Lengkapi tabel berikut untuk memahami hubungan antara sudut pusat dan luas juring. Nah, di sini terdapat tabel ya, yaitu sudut pusat dan luas sebuah juring lingkaran. Nah, kita lihat pada gambar atas. Sebuah juring lingkaran dengan sudut pusat 45 derajat, luas juringnya adalah X cm persegi. Selanjutnya, juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat, berarti untuk luas juringnya adalah X kali 2. Berikutnya, juring lingkaran dengan sudut pusat 135 derajat, untuk luas juringnya adalah X kali 3. Nah, sedangkan juring lingkaran dengan sudut pusat 180 derajat, berarti untuk luas juringnya adalah X kali 4. Berarti luas juring lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Berikutnya nomor 2, ayo hitung luas juring lingkaran dengan jari-jari 4 cm dan
sudut pusat 45 derajat. Kalau kita lihat gambar di nomor 8 ya, juring lingkaran dengan sudut pusat 45 derajat berarti sama juga dengan 1/8 lingkaran. Atau 360 derajat sudut penuh lingkarannya dibagi 45 derajat. Hasilnya adalah 8 atau 8 bagian. Jadi 45 derajat adalah 8 bagian. Kita hitung ya. Luas lingkaran sama dengan jari-jari kali jari-jari kali pi. Pi-nya kita pakai 3,14 ya. Karena di sini adalah sudut pusatnya 45 derajat, berarti dibagi 8 ya. Jadi 4 kali 4 kali 3,14 dibagi 8, hasilnya adalah 6,28 cm persegi. Berikutnya kita ke nomor 2, mempraktikkan luas. Nomor 1, berapakah luas lapangan yang dibatasi 2 sungai seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping? Kita akan cari ya luas lapangan yang dibatasi oleh 2 sungai pada gambar di samping dengan cara memprediksi luas wilayah dengan memperkirakan luas bentuknya. Yang pertama, ada berapa banyak persegi yang ada di dalam daerah melengkung di samping? Kita hitung persegi yang utuh ya. Jadi persegi yang utuh yang ada pada gambar dalam daerah melengkung di samping yaitu ada 5 bagian. Selanjutnya, hitunglah luas lapangan dengan menganggap luas setiap 2 persegi yang dilalui garis adalah 100 meter persegi. Jadi kotak yang tidak utuh kita nyatakan nilainya setengah ya. Jadi dalam 2 persegi nilainya 100 meter persegi. Nah di sini kalau kita hitung ya, terdapat 5 bagian yang utuh dan 18 bagian yang tidak utuh. Berarti untuk menghitungnya, untuk 5 bagian yang utuh nilainya 500 meter persegi. Sedangkan 18 bagian yang tidak utuh nilainya adalah 900 meter persegi. Karena 2 meter persegi nilainya 100 meter persegi ya. Nah setelah itu kita jumlahkan. 500 ditambah 900 sama dengan 1400 meter persegi. Jadi kalau menghitung berdasarkan jumlah petaknya yaitu kira-kira 1400 meter persegi. Nah berikutnya nomor 2, hitunglah luas lapangan dengan menganggap bentuknya sebagai sebuah segitiga. Ingat adik-adik, bagaimana luas segitiga? Yaitu alas kali tinggi bagi 2. Yaitu di sini diketahui alasnya 50 meter sedangkan tingginya 40 meter. Jadi 50 kali 40 bagi 2 sama dengan 1000 meter persegi. Jadi, kalau dianggap bentuknya sebagai sebuah segitiga, luasnya adalah 1000 meter persegi. Berikutnya nomor 2, hitunglah luas bangun berbentuk daun dengan cara seperti nomor 1. Kita hitung ya, bagian yang utuh ada 3 bagian, sedangkan bagian setengahnya ada 12 bagian. Nah, kalau satu bagian nilainya 1 meter persegi ya, berarti 3 bagian utuh ditambah 12 bagian setengahnya sama dengan 3 ditambah 6 yaitu 9 meter persegi. Nah luas tersebut adalah berdasarkan jumlah petaknya ya, yaitu kira-kira 9 meter persegi. Nah kalau kita hitung, misalnya kita anggap bentuknya sebagai persegi panjang, untuk luasnya sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini jika panjangnya 5 sedangkan lebarnya adalah 3, berarti 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi. Berikutnya, luas danau di kotamu. Kita ke nomor 3 ya. Hitunglah luas sebuah danau atau objek lain dengan menggunakan peta. Pertanyaannya nomor 1. Foto di atas adalah Danau Ikeda yang berada di kota Ibusuki, Jepang.
Carilah luas danau tersebut menggunakan metode pada nomor 1 ya. Bandingkan hasilnya dengan luas sebenarnya dengan memeriksa pada sumber buku ensiklopedia atau internet. Nah, di sini kalau kita mencari di internet ya, Danau Ikeda yang sebenarnya itu seluas 10,9 km persegi. Nah, apabila kita menghitung dalam perkiraan seperti metode pada nomor 1 ya, luasnya sama dengan 5 bagian yang utuh ditambah 14 bagian setengahnya, sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12 km persegi. Berikutnya nomor 2, anggaplah danau tersebut sebuah lingkaran dan perkirakan luas danau tersebut. Selanjutnya anggap danau tersebut berbentuk trapesium. Perkirakan luas danau tersebut, hasil manakah yang paling mendekati luas sebenarnya? Pertama kita hitung luas danau tersebut dengan menganggap bentuknya sebagai sebuah lingkaran ya, yaitu dengan jari-jari 2 km. Jadi luasnya sama dengan 2 kali 2 kali 3,14. Hasilnya adalah 12,56 km persegi. Berikutnya kita akan menghitung luas danau tersebut dengan menganggap bentuknya sebagai sebuah trapesium. Bagaimana luas trapesium adik-adik? Yaitu sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 kali tinggi bagi 2. Nah, di sini untuk sisi sejajar satunya yaitu 2 km. Sedangkan sisi sejajar 2 yaitu 5 km. Maka 2 ditambah 5 kali 3 adalah tingginya ya, dibagi 2. Sama dengan, kita tambahkan dulu 5 ditambah 2 yaitu 7 kali 3 bagi 2 yaitu 21 bagi 2 sama dengan 10,5 km persegi. Nah, kita kembali kepada soal. Luas sebenarnya yaitu 10,9 km persegi. Jadi yang mendekati adalah danau yang kita anggap berbentuk trapesium. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Dengan menggunakan peta, carilah luas dari beberapa danau yang ada di Indonesia. Jawabannya, Danau Tawuti yang berada di Sulawesi Selatan yang luasnya 561 km persegi. Demikian pembahasan dari kakak, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk pembahasan video berikutnya, kakak akan membahas tentang latihan halaman 75. Untuk link video, adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.